Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi di podcast kita yang santai tapi penuh makna. Kenalin, aku Alenor Langiles Sarif. Dan aku IAM Udin Nurfatah. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita, tapi sering banget disalahpahami. Yep, betul banget. Kita akan membahas tentang mental health, khususnya menghapus stigma gangguan jiwa di masyarakat Muslim. Kenapa sih masih banyak orang yang bilang, itu emang kurang iman, atau coba aja lebih banyak ibadah, pasti sembuh? Padahal kenyataannya, enggak sesederhana itu. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dari sudut pandang Islam, lengkap dengan dalil dan juga solusi nyata. Kalau kita lihat di masyarakat, masih banyak banget stigma negatif tentang gangguan mental. Iya, bahkan orang yang mengalami depresi atau anxiety sering dianggap lemah, kurang iman, atau bahkan dijauhi. Padahal, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul. Dalam Islam sendiri, kita diajarkan bahwa manusia itu punya batas. Bahkan para nabi juga pernah merasakan kesedihan yang luar biasa. Contohnya Nabi Yakub alaihi salam yang sangat sedih sampai matanya menjadi putih kerana menangis saat kehilangan Nabi Yusuf. Itu menunjukkan bahwa rasa sedih, cemas, bahkan tertekan itu adalah hal yang manusiawi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap ujian termasuk masalah mental itu pasti ada batasnya, dan Allah tahu kemampuan kita. Selain itu, dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah ini penting banget. Artinya gangguan mental juga harus diobati, bukan diabaikan. Dan mencari bantuan, seperti ke psikolog atau konselor, itu bukan tanda kurang iman. Tapi justru bentuk ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam. Menurut kamu, kenapa sih stigma ini masih kuat banget di masyarakat? Menurut aku, ada beberapa faktor. Pertama, kurangnya edukasi tentang mental health. Setuju. Banyak orang belum paham bedanya stres biasa sama gangguan mental yang serius. Kedua, budaya yang cenderung menutup-nutupi masalah. Iya, takut dianggap gila, akhirnya dipendam sendiri. Padahal itu justru bisa memperburuk kondisi. Nah sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, solusi. Pertama, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan langsung menghakimi orang yang punya masalah mental. Kedua, sebarkan pemahaman bahwa kesehatan mental itu penting dan nyata. Ketiga, gabungkan antara usaha medis dan spiritual. Contohnya, selain terapi atau konsultasi, juga bisa diperkuat dengan doa, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Islam itu agama yang seimbang antara usaha dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, jadi pendengar yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa gangguan mental itu bukan tanda lemahnya iman, tapi bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan bijak. Islam sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk mengabaikan kesehatan mental. Justru kita diajarkan untuk peduli, memahami, dan saling membantu. Pesan buat teman-teman, kalau kamu atau orang terdekatmu sedang berjuang dengan mental health, jangan takut untuk mencari bantuan. Kamu tidak sendiri. Dan jangan lupa, selalu libatkan Allah dalam setiap proses penyembuhan. Akhir kata, semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua. Dan membantu menghapus stigma yang selama ini salah di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.